Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang konsep sudut berelasi atau perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Seperti yang sudah saya kirimkan di Google Classroom tentang ringkasan materinya ya. Begini, perhatikan, ada diagram kartesius, ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Nah, nilai X ke arah kanan itu positif, berarti kalau ke sini kan ini kan positif, kalau ke arah kiri ini nih negatif. Nilai Y ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, seperti yang sudah ada di modul yang saya kirimkan. Semisal itu kita punya sumbu alfa di sini ya. Maka otomatis kan begini segitiganya kan. Ini siku-siku di sini. Sumbu Y-nya yang ini sumbu X, ini R. Nah, sin alfa, sin alfa itu adalah Y per R. Karena dia di kuadran 1, ini kuadran 1, Y-nya dan X, Y dan X itu positif. Nah, berarti kalau Y positif ya, R-nya positif, maka sin alfanya juga positif. Cos alfa itu X per R. X-nya positif, R-nya positif, maka hasilnya juga positif. Itu di kuadran 1. Sedangkan tangan alfanya itu adalah Y per X. Y positif, X positif, maka hasilnya juga positif. Nah, akan berubah ketika kita ke kuadran 2. Di kuadran 2 ini kita misal punya sudut apa ya, anggap aja sudutnya begini. Sudut beta misalkan. Ini di sini sudutnya, ini kita tarik garis jadi segitiga siku-siku. Ini Y, ini R, ini X. Perhatikan yang sudut beta. Di kuadran 2 ya. Nilai Y berapa? Nilai Y-nya positif. Y-nya itu positif. Dia masih ke arah atas, masih di atas ini. Sedangkan nilai X, X-nya itu negatif karena dia ke arah kiri. Sebelah kiri. Jadi kalau kita mencari sin beta, sin itu Y per R. Y-nya masih positif, R-nya positif atau negatif? R-nya positif. Berarti kalau Y positif, R positif, maka hasilnya juga positif. Maka di kuadran 2 sin beta itu positif. Nah, sedangkan cos beta itu X per R. X-nya sebelah kiri berarti dia negatif. R-nya positif, berarti hasilnya negatif. Berarti cos beta di kuadran 2 itu negatif. Tangan itu X per Y. X-nya negatif, Y-nya positif, hasilnya negatif. Jadi di kuadran 2 itu yang positif sinusnya, sedangkan cos dan tangennya negatif. Nah, kemudian di kuadran 3 kita lihat kuadran 3 ya, kita buat di sini kuadran 3. Nah, ini kuadran 3 di sini. Ini X, ini X, ini Y. Nah, kita anggap sudutnya begini misalkan. Sudut yang mana terserah, boleh ini, boleh ini. Ini bisa. Misalkan di sini sudut C misalkan ya, sudut C. Nah, yang terjadi kan begini. Ini sumbu Y, ini X-nya, ini R. Perhatikan di kuadran 3 itu sebelah sini ini X-nya sebelah kiri, berarti di kuadran 3 X-nya itu negatif. Y-nya sebelah bawah, berarti Y-nya juga negatif.
R-nya pasti positif. Coba perhatikan, kita cek sekarang sinus C. Sin itu sekali lagi Y per R. Y-nya negatif, R-nya positif, berarti hasilnya nih negatif. Cos C berarti X per Y. X-nya tadi nih negatif karena dia sebelah bawah, dibagi Y-nya R-nya, maaf ini R ya, ini R-nya positif, maka cos C juga negatif. Cos-nya nih negatif. Tangan Y per X. Y-nya negatif, X-nya negatif, hasilnya positif. Berarti di kuadran 3 sin cos-nya bernilai negatif, tangannya bernilai positif. Dan kuadran 4 silahkan nanti dilihat di ringkasan materi kemarin yang kita peroleh, nanti sinnya negatif, cosnya yang positif, dan tangannya negatif. Jadi semacam itu. Nah, sedangkan untuk terkait contoh penyelesaian, saya biasa menggunakan yang relasi sudut yang agak simpel gitu ya. Oke, kita kasih contoh, kita cari sudut istimewa saja ya. Sudut istimewa di kuadran, masing-masing kuadran. Berapa sudut istimewa itu setelah 90 itu kita 120 ya, kita mencari sudut 120 di sini. Ini misalkan ini sudut 120 derajat. Nah, ini pakai konsep relasi sudut. Misalkan kita mencari cos 120 derajat. Ini contoh untuk mencari nilai sinus, kosinus, dan tangan dari sudut istimewa di masing-masing kuadran. Acuannya yaitu nilai sinus, kosinus tangan dari sudut istimewa di kuadran 1. Oke, pilih acuan. Misalkan kita ubah ini cos 180 derajat dikurang 60 ya, pahami? 120 derajat itu artinya 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, ketika kita menggunakan acuan 180, maka fungsi ini dia menjadi tetap cos. Cos dari berapa? Cos dari alfa. Cos dari 60 derajat. Nah, di kuadran 2 kita lihat, periksa tanda positif atau negatifnya. Di kuadran 2 nilai cos itu negatif atau positif? Cos itu acuannya X. X-nya negatif, berarti ini nilai cosnya itu negatif. Nah, tinggal kita cari, akhirnya ketemu. Cos 60 berapa? Kan gitu. Jadi cos 120 derajat itu sama dengan negatif cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Jadi cos 120 derajat itu sama dengan setengah. Nah, sedangkan sin, kita mencari sin misalkan, sin 120 derajat. Kita pakai acuan tadi misalkan, berarti sin ini sama dengan sin dari 180 derajat minus 60 derajat. Nah, pakai acuan 180, maka fungsi sin ini tetap sin. Sin dari berapa? Sin dari 60 derajat. Sekarang kita cek kuadran. Di kuadran 2 nilai sinus itu positif atau negatif? Iya, nilai sinus di kuadran 2 itu positif, berarti tidak perlu penambahan di sini. Berarti sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Demikian mungkin untuk penjelasan contoh untuk konsep relasi sudut ya di berbagai kuadran. Untuk lebih jelas nanti silahkan untuk latihan soal, silahkan searching di internet atau di mana saja untuk dikerjakan secara mandiri. Mungkin semacam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.